Hello my students, Caleb Level. Apa kabarnya hari ini? Ya, puji Tuhan, kita semua dalam keadaan sehat, diberkati Tuhan sepanjang hari dan setiap waktu. Nah, baiklah students, kita bersyukur kita bertemu kembali di pertemuan yang ketiga di pembelajaran komputer di kelas Caleb Level. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita, marilah kita berdoa. Let's pray. Our Father in heaven, thank you God for your blessing today. Thank you for your kindness in our life. God, now we want to learn computer in our class, Caleb level. Please guide us, please bless our mind and all of us. In the name of Jesus Christ, we pray to you. Amen. Nah, baiklah students, minggu lalu kita sudah mempelajari tentang toolbar. Nah, toolbar merupakan bagian-bagian dari tampilan jendela Microsoft Office Word. Nah, toolbar itu merupakan sebuah alat yang menjadi sebuah perintah yang bisa membantu kita dalam membuat suatu dokumen di aplikasi Microsoft Office Word. Nah, minggu lalu kita sudah mempelajari tentang yang namanya toolbar standar. Toolbar ada 3. Yang pertama, toolbar standar. Yang kedua, toolbar formatting. Yang ketiga, toolbar drawing. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari yang kedua. Toolbar yang kedua apa tadi? Ya, toolbar formatting. Nah, bagaimana toolbar formatting? Bagaimana gambarnya? Apa nama ikonnya? Apa manfaatnya? Nah, mari kita saksikan bersama pelajaran ini dalam video pembelajaran ini. Oke? Check it out. Oke, baiklah students. Nah, marilah kita coba sekilas sebentar bagaimana panduan menggunakan toolbar formatting. Nah, toolbar formatting bisa kita perhatikan pada menu home. Nah, ini area yang teacher tampilkan ini bagian dari toolbar formatting. Nah, toolbar formatting yang berfungsi untuk memformat teks atau data yang terdapat pada dokumen Microsoft Office Word yang kita kerjakan, ya. Nah, kita contohkan teks yang mau kita format, ya. Kita buat dulu contoh teksnya. Karena tadi fungsi toolbar formatting untuk memformat teks. Nah, teksnya apa? Kita contohkan toolbar formatting. Nah, tadi yang pertama font, ya. Nah, nama toolbarnya, toolnya font. Kita contohkan Arial. Mana Arial? Ini, ya. Nah, ini, ya. Nah, kita harus ingat dalam memformat, kita harus memblok dulu teksnya. Ya, jadi kita harus memblok dulu teksnya, kemudian baru melakukan formatting. Nah, tadi nama huruf sudah kita pilih, sekarang ukuran huruf, font size. Nah, ini untuk memilih ukuran huruf sesuai dengan
ukuran yang ditampilkan pada aplikasi ini ya. Nah, kita contohkan ukurannya 26. Kemudian tools berikutnya bold. Nah, ini untuk menebalkan ya. Terlihat berbeda kan? Nah, kalau nggak kita blok, kita tekan bold, dia tidak berpengaruh. Nah, lampu indikatornya sudah hidup tapi dia belum mempengaruhi. Kenapa? Karena kita melakukan boldnya tidak di blok, maka harus di blok ya. Tekan bold. Nah, kemudian kita miringkan. Itu nama toolsnya italic. Miring ya. Kita kembalikan, klik lagi. Nah, dia bergaris bawah, underline. Nah, ini ya. Nah, kemudian warna hurufnya kita ganti, font color. Yang merah. Nah, ya. Jadi setiap kita melakukan formatting, kita harus memblok dulu teksnya. Nah, itulah kita yang namanya memformat ya. Nah, misalnya paragraf ya, letak teksnya. Nah, ini kan di posisi sebelah kiri kan? Kiri lembar kerja kita ini. Nah, kita pilih misalnya center. Nah, dia di posisi tengah-tengah pada lembar kerja dokumen kita. Atau yang ini, align text right, sebelah kanan. Nah, dia langsung menyesuaikan kan? Nah, kemudian justify. Nah, justify ini akan menyesuaikan. Kenapa dia nggak di kanan kiri, posisi rapat ke kanan, posisi rapat ke kanan, atau posisi rapat ke kiri? Kenapa dia tidak sama? Ya, karena teksnya masih sependek ini. Ya. Jadi coba kalau kita tambahkan teksnya. Toolbar formatting, toolbar formatting. Nah, posisinya sudah sejajar dengan kiri atau kanan pada lembar kerja kita. Coba kalau kita buat ke tengah. Nah, jadi seperti ini ke kanan. Ya, seperti ini. Kembali ke kiri juga seperti ini ya. Nah, jadi ini penggunaan paragraf ya. Nah, selanjutnya ini bullets. Nah, bullets ini sebagai option penunjuk poin-poin ya. Misalnya ini kita ganti ya. Kita hapus, blok dulu, delete. Nah, misalnya kita mau pilih bullet apa ya? Misalnya bullet. Nah, ini bullet hitam. Nah, kita tinggal ketik teksnya. Misalnya toolbar standar. Nah, untuk menambahnya tinggal enter saja. Toolbar formatting. Berikutnya toolbar editing. Berikutnya toolbar drawing. Nah, misalnya ini ya. Atau kita mau mengganti bulatnya, tapi tanpa mengetik ulang. Tinggal blok saja. Kita format di blok, pilih jenisnya ya. Nah, oke. Atau kita mau mengganti tidak bulat, tapi numbering. Nah, kita pilih saja. Nah, penomorannya ya, bisa huruf atau angka. Nah, inilah dia bagian dari toolbar formatting. Nah, selanjutnya kita contohkan dulu lagi. Kita buat dulu teksnya ya, toolbar biar semakin ingat. Toolbar formatting. Nah, kita gunakan fungsi ini kita blok. Nah, ini fungsinya untuk memberi jarak ke kanan pada awal paragraf. Nah, ini kan awal kalimat ya kan, toolbar. Nah, ini untuk menambah atau menggeser teks atau kalimat ke sebelah kanan. Nah, lihat panahnya. Ya, increase indent. Kalau decrease mengembalikan ke posisi sebelah kiri. Ya. Nah, ini biasanya digunakan untuk membuat sebuah paragraf atau kalimat yang lebih panjang ya, menjadi sebuah cerita. Nah, ini fungsi dari decrease indent dan increase indent ya. Nah,
kemudian spasi ya. Nah, misalnya toolbar formatting, kita tambah dulu baris kedua, toolbar drawing, toolbar standar. Nah, ini kan tulisannya berjarak kan? Nah, kita format supaya jaraknya atau spasinya semakin dekat. Kita blok, kita pilih spasinya. Nah, kalau mau semakin lebih rapat, pilih yang kecil, 1,0. Kemudian pilih lagi yang ini. Nah, dia minta dirapatkan ke atas kan? Kalau ini dia semakin jarak ke bawah. Nah, kalau ini semakin rapat. Nah, pilihlah ini, remove ya. Panah ke atas, kalau mau rapat, tekan ini. Nah, jadi dia semakin lebih rapat lagi. Nah, ini fungsi dari paragraph spacing ya. Nah, selanjutnya contohnya border atau border and shading. Nah, ini border untuk memberi garis pembatas ya. Kita contohkan. Kita blok. Di sini banyak pilihannya ya. Nah, bisa menjadi garis dalam kotak ya. Di dalam kotak teksnya, atau yang ini tiap baris ada kotaknya ya. Atau ini ada garis pinggir sebelah kanan, sebelah kiri, atas saja atau bawah saja atau tanpa garis. Nah, border ini adalah sebuah garis yang membantu memformat tampilan teks dokumen kita. Nah, inilah bagian dari salah satu toolbar yang penting yang harus kita pahami sebelum semakin lebih dalam menggunakan aplikasi Microsoft Office Word. Nah, demikianlah pemaparan dari teacher tentang toolbar formatting. Nah, bagaimana? Gampang bukan memahami toolbar formatting? Nah, toolbar formatting bisa kita hafal kalau kita sering berlatih, sering menggunakan tools atau alat-alat yang disediakan pada toolbar formatting. Nah, demikianlah materi pembelajaran kita tentang toolbar formatting di pertemuan yang ketiga. Nah, selalu berlatih dan terus semangat belajar. Pasti bisa karena biasa. Baiklah students, di Caleb Level. Nah, sampai jumpa di pertemuan berikutnya di kelas Caleb Level. Okay, see you next time and God bless you. Thank you.